Jadi saya kembali menyampaikan tadi, mengulangi sebelum saya tutup. Tadi pertama, kedisiplinan pegawai ASN lingkup Kabupaten Konawe. Dua, segera bentuk tim penanganan aset kendaraan bermotor roda 2, roda 4 dan lain-lainnya, nanti dipimpin oleh Bapak Wakil Bupati Konawe. Segera kita tindak lanjuti. Yang ketiga, jual beli jabatan. Nah, ini tidak boleh. Saya ingatkan kembali lagi, jangan mencabut nama bupati dan wakil bupati. 4, tolong Pak, nah, kalau wakil bupati ini pungli di beberapa dinas, tolong diselesaikan Pak, dibersihkan. Terus maksimalkan pelayanan publik kita, karena ini adalah kewajiban kita untuk melayani masyarakat. Pembina apel gabungan. Hormat! Gerak! 3! Gerak! 8 April 2025. Siap! Dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Penghormatan kepada bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, dipimpin oleh pemimpin apel gabungan. Gerak! Mengenang kita, menginginkan kita mulai. Selesai. Apel. Baca teks Pancasila. Teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Panca Prasetya Kos Pegawai Republik Indonesia. Siap! Laksanakan.
Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia berbangkit di gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dorongan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan tinggi kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka dibutuhkan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbungkus dalam suatu keputusan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pegawai Republik Indonesia. Republik Indonesia. Dan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa alihi wasahbihi ajma'in. Selamat pagi semuanya. Ya, kalau saya bilang selamat pagi, bagus nih kalau pagi. Ulang ya. Selamat pagi. Pagi. Ada juga yang baca Pancaparsitnya juga semangat juga. Meskipun sama kiri dan kanan saja. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua sudah berada di lapangan depan kantor Pati Konawe melaksanakan apel gabungan semua OPD. Semua sehat-sehat. Ya, jangan sampai ada yang sakit. Aman. Ya, alhamdulillah semua sehat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah. Jangan lupa juga pagi-pagi salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini hari Selasa, ini apel perdana kita sama bupati, wakil bupati, dan semua ASN lingkup pemerintah Kabupaten Konawe. Dan saya mau menyampaikan beberapa hal terkait apa yang menjadi langkah-langkah kita ke depan. Ini instruksi Pak semuanya. Jadi saya tahu nih pasti masih banyak belum sarapan, sama juga saya. Betul tak? Tenang saja. Selesai apel sebentar kita sarapan. Masing-masing maksudnya bayar sendiri. Jadi ada beberapa hal ini penting untuk menjadi perhatian pada semua OPD, karena sejak kami pulang dari pelantikan tanggal 20 Februari, terus kita bersama Bapak Wakil Bupati retreat di Magelang 8 hari, tanggal 1 menginjakan kaki di Konawe, ini baru berjumpa secara masif semua OPD bersama Bupati dan Bupati. Yang pertama, ini masalah menyangkut kedisiplinan ASN. Saya kira semua kita paham, kita disiplin menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Nah, kita semua digaji sama uang negara. Jadi tadi seperti disampaikan, pembacaan Pancaparsitya Korps PNS itu ada di poin 3, saya kira semua dengar. Mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini harus menjadi perhatian semua untuk ASN Kabupaten Konawe. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya, Wakil Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan semua ASN, PNS atau P3K atau siapapun yang digaji oleh negara adalah pelayan rakyat. Jadi saya harus sampaikan, jangan main-main dalam melayani masyarakat. Nah, kita digaji oleh uang rakyat. Ini penting saya sampaikan sebagai pesan Menteri Dalam Negeri dalam pembekalan semua kepala daerah
di Magelang. Kita tidak punya hak, kita hanya punya kewajiban. Ini menjadi penting. Ya, kewajibannya melayani masyarakat. Ini itu poin satu. Yang kedua, waktu kita buka puasa bersama, saya langsung sampaikan buka puasa bersama di kediaman Pak Bupati di Nalahi. Ini menyangkut aset. Saya harus tegaskan lagi. Aset apa saja? Entah itu. Ya, kita tahu aset toh, mobil, kendaraan lah, atau apa saja berupa aset negara dalam wewenang pemerintah Kabupaten Korawet. Tolong, ini saya bilang tolong dikembalikan. Jadi bentar setelah apel ini saya nanti menunjuk Bapak Wakil Bupati untuk membentuk tim dalam hal menangani aset kendaraan bermotor, karena ini menjadi catatan BPK. Makanya kemarin bukunya tebal kita, laporan keuangan kita. Katanya sama Pak Sekda, nah itu karena aset. Ini harus cepat diselesaikan. Kita kasih jangka waktu 14 hari. Setelah 14 hari kita evaluasi, baru kita mengambil langkah selanjutnya. Ini menjadi perhatian karena dari beberapa hari lalu mungkin semua masih tenang-tenang saja, tetapi saya sampaikan harus kita disiplin, Pak. Kita disiplin. Nanti Pak Wakil Bupati akan pimpin. Ya, oke. Yang ketiga, ini saya juga harus menyampaikan kepada semua OPD, baik itu pimpinannya atau sampai yang golongan bawahnya, masalah pungli jabatan. Jangan lagi ada bilang jual jabatan kabupaten. Itu tidak ada. Siapapun di luar, di dalam, yang menyampaikan ada jual beli, itu tidak ada. Jadi perlu diingat, Pak. Kalau sampai ada yang mencatut nama bupati dan wakil bupati, nanti resikonya terima sendiri. Nah, yang keempat, beberapa hari lalu sampai kemarin saya juga mendengar ada pungli di salah satu dinas. Ini tolong menjadi perhatian Sekda, Bapak Wakil. Saya waktu bulan Ramadan kemarin masuk kantor menandatangani beberapa SK, ada SK kenaikan pangkat, ada SK pensiun, ada SK kenaikan gaji berkala. Setelah saya telusuri, ini ada yang main-main. Betul? Nah, ini pasti sudah tahu, ini di DKPSDM. Jadi saya sampaikan, kalau nanti juga kita periksa nanti Pak Wakil Bupati, banyak saya tanda tangan, Pak. Setelah saya telusuri katanya ada di Surabaya. Jadi itu tidak boleh. Tidak ada bayar-bayar. Iya. Kalau Pak Sekda, kalau PD-nya yang bertanggung jawab, nah itu baru yang bawah-bawahnya, Pak. Karena kalau kepala ya harus ditanya duluan pimpinannya. Nah terus yang satu lagi, ada kemarin lagi info lagi, ini di salah satu puskesmas lagi, ada pemotongan. Nah ini tolong Pak, ini harus menjadi perhatian.
Kenapa kita ini pungli-pungli? Memang susah kita punya hidup ini. Memang gaji belum dibayar kan? Sudah tahu? Iya. Nah itu nanti diurus sudah ditanda tangan itu. Tunggu sebentar dibayar. Minggu ini maksudnya minggu ini. Dan sekarang. Iya, kalau TPP itu saya ingatkan di TPP ini kembali ke poin 1 tadi, kedisiplinan pegawai. Jangan juga mau terima TPP tapi tidak datang kerja. Ini karena tadi ada yang bahas TPP, saya mau sampaikan, saya dengan Pak Wakil Bupati sama akan membentuk tim untuk bagaimana TPP-nya bisa naik-naik sedikit atau naik banyak. Tapi kita kasih haknya, tapi kewajibannya juga harus minta. Jangan juga tidak datang baru. Ada nanti prosedurnya. Kita pakai sistemnya sama pengawasannya pasti kita ketat. Penting kerja, nih bagian mengambil PP. Itu tadi menyangkut ada pungli di salah satu puskesmas. Kalau kita ini periksa Pak, ditelusuri. Ya, udah kalau memang betul langsung ganti saja Pak. Nah, ya, saya kira semua sudah lihat. Ada pernyataannya Pak Mendagri Pak, kalau cuma kepala di bawah ya, kepala di atas kita ganti saja boleh. Nah yang kelima yang saya mau sampaikan ini kita waktu itu menjadi perhatian untuk semua pimpinan OPD. Ini bagaimana kita memaksimalkan pelayanan publik. Ya, yang mana saja itu? Dinas Kesehatan. Nah ini jauh lagi masuk kita lagi rumah sakit, puskesmas, dinas sosial, Diknas juga pelayanan sama anak-anak sekolah. Nah, catatan sipil, nah ini juga kadang ada pungli juga di catatan sipil. Ya, ya toh? Nah, mana ini kepala catatan sipil? Ya, banyak yang mengadu bapak-bapak dulu. Saya pikir ini tidak boleh ada lagi Pak. Nanti kita turun sampai wakil. Tapi saya nanti turun sidak sampai wakil. Kalau ketemu ada info kita proses. Tapi saya tidak mau bilang mau turun kemana. Tunggu jatah masing-masing saja. Terus PTSP. Nah ini juga penting karena untuk pelayanan izin jadi PTSP kadang-kadang juga bukan kadang-kadang pungli juga di sini. Ini mau kita tertibkan Pak semuanya. Nah, tolong ini menjadi perhatian Pak Sekda, Pak Wakil, untuk kita atensi Pak. Ya, ini ada 5 dinas. Tadi yang tersebut waktu kita ketemu menerima gagal di Ombudsman ini salah satu dinas ini nilainya merah ini Pak. Dinas pendidikan. Iya, rapornya merah ya, berarti tidak naik kelas dia itu. Ini harus dibenahi. Nah ini yang paling penting, salah satunya Pak Sekda, Pak Wakil Bupati, dan juga sudah kontak dengan ketua tim. Ini menjadi perhatian kita semua, dinas pendidikan ini dengan dinas lain yang terkait menyangkut SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Nah ini penting, ini perintah dari Bapak Gubernur agar mulai hari ini coba bagaimana dikaji, dihitung jumlah siswa kita dan jumlah SPPG yang harus kita bangun dan kita mulai saat ini. Ini penting, silakan nanti sebentar hubungi penanggung jawabnya SPPG untuk Konawe
Ini makan bergizi gratis. Kalau dulu pernah ada yang dengar SPPG, bukan SPP ya, SPPG, Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi. Jadi sasarannya anak-anak sekolah. Ini penting karena ini menyangkut program Bapak Presiden makan bergizi gratis. Sasarannya siswa dan siswi kita. Ibu hamil juga, ibu menyusui, bapak menyusui. Nah, maksud saya ibu menyusui. Wah, ini menjadi perhatian, Pak. Segera, kenapa saya bilang segera? Minimal kita bentuk 5 SPPG. Karena total setelah kita hitung dengan Pak Lekda, jumlah SPPG di Konawe normalnya dari jumlah siswa, sasarannya siswa dibagi dengan sasaran per unit SPPG itu harus ada 15 unit. Jadi sasarannya per SPPG itu 3.000 siswa. Tapi untuk di Kabupaten Konawe bisa lebih SPPG-nya. Kenapa? Karena ada beberapa kecamatan itu aksesnya jauh dari kecamatan lain dan siswanya kurang dari 1.000. Itu mungkin butuh 1 dapur. Ini cepat Pak kita laksanakan karena ini makanan, supaya cepat ada dapurnya. Ada dapurnya berarti anak sekolah bisa makan. Kalau anak sekolah bisa makan, itu yang dia makan berarti dibeli di pasar. Jadi nanti UMKM-nya bisa laku jualannya. Ini penting. Jadi tidak bisa ada turun anggaran dari Badan Gizi kalau tidak ada dapurnya. Yang saya sampaikan harus ada dapur dulu baru turun anggaran dari Badan Gizi. Gimana mau dikirimkan duit kalau tidak ada rekeningnya? Contohnya, ini harus segera Pak, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Jadi satu lagi, ini yang saya sering sampaikan kalau acara menyangkut kebersihan kota, kebersihan wilayah, desa, kelurahan. PU ini baru-baru sudah ada mengeluarkan batas wilayah kota. Ini ada bertambah beberapa kecamatan. Kebersihan kota karena tujuan kita mau meraih adipura. Nah, jadi jangan lagi semua menyangkut kebersihan kota. Kalau ada sampah di lorong-lorongnya, kelurahan, telepon lagi DH, DLH, terakhir DLH. Ya ini harus menjadi tanggung jawab kita semua. Kebersihan kota untuk tujuan kita semua. Sama meraih adipura tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, rencana. Ini harus menjadi tanggung jawab semua. Jadi kalau lurah, lingkungannya, orang-orang, tanggung jawabnya. Kita nanti support dari pemerintah daerah. Ada Pak Lurah Pak? Oh tidak ada. Nanti kepala pemerintahan ya disampaikan. Terus teman-teman semua yang di OPD juga kalau disampaikan semua keluarga. Kita mau membuat kota kita menjadi cantik supaya orang bisa datang di kota. Orang bisa datang di kota Unaha. Kalau dia kumuh, dia kotor, ceritanya jelek. Ini harus menjadi tanggung jawab kita semua. Terus menyangkut kebersihan kota dan beberapa ruas wilayah yang akan kita rencanakan jalan sama drainasenya itu secara teknis kita akan rapat. Jangan juga ini masalah kadang-kadang atau Pak. Sekarang kita di depan ini kantor bupati kan sering ada kegiatan panggung. Dan coba kita pindahkan. Jadi jangan lagi kadis yang berwenang untuk berizin coba pindahkan. Jangan lagi di sini. Ini depan
kantor kita, karena setiap pagi bangun pagi banyak sampah di mana-mana. Nanti kita buat satu titik itu daerah Salam NTT, pusat kegiatannya untuk sementara di sana, baru kita bersihkan. Tapi kita siapkan dulu tempatnya, baru UMKM-nya kita pindahkan. Jangan pindahkan dulu, siap tempatnya. Ya, coba. Pasti di sini juga ada pedagang toh. Jadi seperti itu Pak. Jangan juga belum siap, kalau aja sudah minta bongkar, itu tidak boleh. Jadi saya kembali menyampaikan tadi, mengulangi sebelum saya tutup. Tadi pertama, kedisiplinan pegawai ASN lingkup Kabupaten Konawe. 2, segera bentuk tim penanganan aset kendaraan bermotor roda 2, roda 4 dan lain-lainnya, nanti dipimpin Bapak Wakil Bupati Konawe. Segera kita tindak lanjuti. Yang ketiga, jual beli jabatan. Nah, ini tidak boleh. Saya ingatkan kembali lagi, jangan mencabut nama bupati dan wakil bupati. 4, tolong Pak, nah, kalau wakil bupati ini pungli di beberapa dinas, tolong diselesaikan Pak, dibersihkan. Terus maksimalkan pelayanan publik kita, karena ini adalah kewajiban kita untuk melayani masyarakat. Terus SPPG-nya Pak dibentuk, dapurnya dibentuk, karena kita mau, anak kita, adik-adik kita mau makan, ini penting. Saya kira panas matahari ini sebenarnya masih mau lama, masih mau 2 jam saya bicara ini, tapi ya saya tahu ini aroma belum sarapan. Jadi saya mau, sebelum saya tutup, saya mau sampaikan innal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mumpung masih hari raya Idul Fitri. Mohon maaf jika ada salah kata tadi yang saya sampaikan, tapi itu adalah perintah dan ini harus kita jalankan Pak. Masih mau lagi 2 jam aja yang pura-pura yang sampai orang pingsan ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan di apel perdana kami Bupati dan Wakil Bupati Konawe, rangka kita mewujudkan cita-cita kita untuk membangun daerah kita. Ini harus kita satu persepsi semua, jangan kita buat sendiri-sendiri, kemauannya sendiri. Jadi harus satu persepsi. Semua kita jalankan, ada aturannya. Saya kira PNS aturannya juga sudah tahu. Kalau kita sepakat, kita setujui semuanya, kita komitmen, insya Allah nanti daerah kita pasti bagus, pasti maju, pasti makmur. Ya amin ya rabbal alamin. Ada satu lagi yang saya mau sampaikan, menyangkut kemarin saya kunjungi, ada masuk di berita mengenai daerah petani-petani yang kekurangan air. Ya. Di Kecamatan Wepai saya langsung turun lapangan, ternyata ada yang tidak terairi, hanya beberapa hektar. Memang di berita terlalu dibesar-besarkan. Kira dinas terkait harus cepat tanggap Pak. Jangan nanti Bupati mau turun, baru Bapak turun, itu masalahnya. Ya, harus cepat dikantor, dipastikan. Terus yang berwenang juga kan kemarin saya cek itu adalah wilayah balai wilayah sungai punya wenang, bangunan ukurnya. Itu harus cepat dikoordinasikan. Saya sudah cek juga Bapak kepala balainya sudah buat pernyataan di berita. Ditinggal kita ini Pak Kadisnya ini belum ada juga pernyataan yang sudah saya sebut dari kemarin, tidak ada juga masuk. Di bagaimana ini, tolong diperhatikan ini. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dipimpin oleh pemimpin apel gabungan
Doa selesai. Bubarkan. Apel gabungan. Hormat.